Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Rismon udah jadi tersangka, tapi doi belum dikandangin lah ya. Yang terakhir doi ini ada live streaming pakai baju oranye. Aduh, udah ngedulin polisi aja nih Rismon. Aduh, udah buru-buru aja kayaknya, kepengen banget kayaknya. Udah pakai baju oranye aja. Sabar, mohon sabar, nanti ada waktunya. Aduh, kocak juga. Apa ini sebuah tanda-tanda ya bahwasannya tuh ya Rismon akan menjadi tersangka dan akan ditahan menggunakan baju oranye. Apakah ini tanda-tanda? Gitu kagak tahu. Ya, kita tunggu aja ya. Tapi ini gue punya beberapa video yang seru lah ya. Tanggapan dari netizen lah ya di Republik ini ya. Yaitu bagaimana menanggapi hasil pengumuman polisi ya yang menetapkan 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama 5 orang, klaster kedua itu ada 3 orang dan itu biangnya tuh teroris. Mari kita simak pandangan dari para masyarakat di Republik ini. Let's go, kita play. Suryo Kocak. tersangka kok sekarang ya. Ya, tersangka dia emang. Gimana kabarmu respon sama Tifa itu? Baik. Ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. Iya, ada senyum. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Iya. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Nah, itu dia. Sikap saya apa? Saya senyum, Iya, saya menyerahkan senyum ke terus. kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Asik. Roy Suryo, nggak usah sosok tegar lah kok. Sosok Keluarkan tegar. aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja. Iya, nangis biar aja. ada lega gitu. Jangan ditahan Roy Suryo. Iya, Nangis bahaya. aja nggak apa-apa. No. Nggak usah malu. Emang usah masih malu. punya malu. Udah nggak punya Pokoknya malu. penetapan dia. tersangka Roy, Rismon, Tifa ini harus kita rayakan kawan-kawan. Benar. Aku pokoknya hari Senin ini pokoknya makan enak sekantor ku traktir semua. Wih, di Makan mantap. sate kambing sama tumpengan. Tapi lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia Iya. bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka Sembung bawa golong gak nyambung goblok. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, Nyambung, catat bila goblok. perlu ya. Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya itu karena ulahnya sendiri. Betul. Ngapain dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar? Dia Betul. fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus, dapat ijazah, terus dibilang dengan gampangnya dan Iya. tak ada bukti begitu. Betul. Ijazahmu gak asli kan? Hah? Terus di viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Betul. Jadi wajar kalau Pak Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Tersangka. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismon, Tifa tetap makan enak ya. Jangan Iya. bisa loh, nanti nggak bisa makan, muntah pula. Ya kan, minum juga harus banyak ya. Santai aja, relax, jalani aja. Tenang. Gol pula. Pokoknya harus makan enak ya, jangan sampai nggak makan loh. Nanti atit repot. Atit tuh, Roy. Jangan lupa makan, Gitu. ntar atit. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala Kenapa nih? terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau, Hmm. lama saya menyerang beliau.
Tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Dan saya menemukan jiwa kesatria. Iya. Seseorang yang sabar menghadapi fitnah. Seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Betul. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Betul. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Tuh, dengar tuh. Sampai dia menjadi sarjana, lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya. Sejak sekolah dasar sampai saya menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan. Akan saya pertontonkan di hadapan publik. Akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Itu pernyataan beliau yang membuat saya pada saat itu terharu bagaimana orang ini dengan tabah, ya, sambil juga dia menyadari bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizwan Sianipar dan kawan-kawan bukanlah musuhnya. Suka atau tidak, mereka itu mantan rakyat beliau. Kalau Anda menyebut Jokowi adalah mantan presiden, maka Anda mantan rakyatnya. Itu logikanya. Sehingga Pak Jokowi tidak mau kemudian dicap sebagai orang yang rela menzolimi, memenjarakan orang seperti itu. Luar biasa. Itu yang saya lihat, yang membuat saya secara pribadi pada waktu itu terharu. Kebijaksanaan beliau, ketenangan beliau, puas hatinya untuk menerima itu semua, kritik, menerima perbedaan. Beliau disebut PKI, disebut orang yang sein kiri belok kanan dan lain sebagainya, pelangak pelongok dan seterusnya. Tapi beliau tetap tabah, tidak pernah melakukan perlawanan. Beliau memang terlahir dari pinggiran sungai, beliau memang terlahir dari anak desa, orang kampung, rakyat biasa, rakyat jelata, sehingga akhirnya terlihat kepemimpinan rakyat itu di dalam cara beliau berkomunikasi, cara beliau menerima tamu, ngobrol dan berdiskusi. Saya bisa merasakan beliau memang adalah pemimpin rakyat Indonesia yang sejati. Luar biasa tuh, dengerin tuh Pak De. Teman-teman, di Indonesia tuduhan terhadap legitimasi dokumen publik kerap memunculkan kegaduhan politik dan hukum. Salah satunya adalah laporan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo mengenai dugaan palsu terhadap ijazahnya. Dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Trismon dan sejumlah yang mengaku-ngaku peneliti lainnya. Kasus ini menjadi sorotan besar karena melibatkan figur publik tingkat tinggi dan juga menyentuh ranah kehormatan serta kredibilitas institusi pendidikan dan pemerintahan. Kita akan rekam jejak kasus tersebut dan kita review dari belakangnya biar teman-teman juga bisa menyadari dan memahami terkait dengan historis ke belakang kasus ini. Oke teman-teman, bahwa pada tanggal 30 April 2025 Jokowi melaporkan Rizmon CS ke SPKT Polda Metro Jaya mengenai dugaan ijazahnya yang dituduh palsu. Penyidik lalu melakukan gelar perkara dan akhirnya pada tanggal 7 November 2025 Polda Metro Jaya menetapkan total 8 tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama 5 orang, inisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Terus ada satu klaster lagi terbagi menjadi 2 klaster. Klaster kedua ini yaitu 3 orang, termasuk RS, RHS, dan TT. Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal seperti pasal 310 KUH Pidana, 311 KUH Pidana, Undang-Undang ITE pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, dan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2. Kita akan bahas peran dan tuduhan terhadap Rizmon dan kawan-kawan, teroris. Rizmon Hasiholan Sianipar sebagai seorang ahli forensik digital atau yang berafiliasi pada analisis digital, disebut
terlibat dalam klaster kedua bersama Roy Suryo dan Dr. Tipa. Tuduhan terhadap klaster ini mencakup manipulasi data, fitnah, dan pencemaran nama baik sehubungan dengan ijazah presiden. Dugaannya itu. Dugaan. Dalam penyidikan disebutkan bahwa 130 saksi atau 117 saksi dan kurang lebih 22 ahli dari berbagai bidang telah diperiksa. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, status penahanan bagi mereka belum diumumkan secara pasti karena masih menunggu pertimbangan penyidik dalam hal pemeriksaan nantinya. Ini yang akan menentukan apakah Rismond CS dan kawan-kawan ini ditahan atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan di penyidikan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Dampak dan respon publik, saya melihat bahwasanya penetapan tersangka ini memunculkan reaksi publik yang berbagai macam ragam, ya. Ada kelompok yang menyambutnya sebagai bukti bahwa hukum berlaku untuk semua golongan, tetapi juga tidak sedikit juga banyak yang melihatnya sebagai politisasi. Bahkan Roy Suryo CS dan kawan-kawan mengatakan itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap mereka. Tentu ini akan kita kupas dari segi hukum dan dari segi peristiwa yang ada. Misalnya dalam publikasi disebut bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan dibanjiri dukungan atas penetapan tersangkanya ini dari netizen, ya, yang memandang mereka sebagai pejuang kebenaran, katanya. Sementara itu, bagi institusi penegak hukum dan pemerintahan, kasus ini menjadi sorotan soal kredibilitas proses penegakan hukum serta bagaimana tuduhan terhadap figur publik dikelola agar tidak menjadi tuduhan-tuduhan seperti yang disebut oleh mereka, dikriminalisasi, dipolitisasi dan lain-lainnya. Maka dari itu polisi dalam melakukan penyidikan itu sangat lama sekali, hampir kurang lebih 7 bulan, dan ini untuk menghindari hal-hal politisasi hukum yang ada dan fitnahan terhadap pihak kepolisian. Kita bisa melakukan refleksi ke belakang, ya, dan analisis beberapa hal yang bisa kita renungkan dalam kasus ini. Yang pertama, peran dan tanggung jawab selaku ahli yang hadir di pemeriksaan maupun yang mengaku-ngaku sebagai ahli. Ketika seorang yang mengaku sebagai ahli forensik digital seperti Rismond dan kawan-kawan dilibatkan, maka kemampuan teknis dan etika yang profesionalnya juga menjadi isu kunci. Apakah analisis dilakukan dengan benar, bebas dari kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan? Karena sejauh ini kita melihat hanya fotokopi yang dianalisis tidak bisa dibuktikan secara detail terkait dengan tuduhannya. Inilah yang saya bilang salah kaprah. Seharusnya kalau memang menuduh sesuatu hal itu dilengkapi dulu bukti, baru menuduh, bukan menuduh baru mencari bukti. Benar. Kredibilitas institusi pendidikan dan dokumen. Di sini kita lihat tuduhan terhadap ijazah seorang mantan presiden mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan verifikasi dokumen resmi. Kita lihat juga bahwasannya proses hukum yang transparan ini membuat publik percaya kepada Polri sehingga menetapkan kasus ini menjadi tersangka. Ya. Penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan ahli, serta keputusan penahanan atau tidak menjadi indikator bagaimana transparansi dan adil prosesnya itu ditolak kepada rumitnya perkara tersebut, ya, yang menjadi tolak ukur sehingga mendapatkan sebuah hasil dengan penetapan tersangka. Dinamika dan politik hukum, ya, kasus ini berada di persimpangan hukum, politik dan opini publik, dan hampir saja terjadi trial by the medsos, yang artinya semua pihak memanfaatkan ataupun menafsirkan dalam berbagai kerangka kepentingannya masing-masing, bukan dari hal objektivitasnya melainkan subjektivitasnya, sehingga tidak melihat secara utuh bagaimana pokok perkara tersebut. Betul. Sebelum kita bahas, kita ngopi dulu. Ya, ngopi dulu Bang Putra. Enak. Ternyata nikmat sekali, teman-teman. Iya, nikmat. Ada yang tersangka. Oke. Dinamika politik dan hukum di dalam kasus ini kita lihat luar biasa sekali pertempurannya, ya.
kasus ini berada di persimpangan hukum, politik, dan opini publik seperti yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena adanya pengaruh media sosial dan opini publik, ya, sehingga penyidik di sini hati-hati dalam menerapkan hukum dan melaksanakan proses hukum, sehingga membutuhkan waktu yang cukup kita lihat boleh dikatakan lama kalau menurut yang lain. Tapi kenapa? Karena hati-hatinya penyidik ini tidak akan mau disalahkan, sehingga dia memang betul-betul melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan telaten. Betul. Karena apa? Karena apabila memang penyidik salah, maka ini akan disalahkan adalah kepolisian secara keseluruhan. Makanya penyidik di sini sangat berhati-hati betul dalam penanganan kasus ini dan mendapatkan kepastian hukum dengan penetapan tersangka tersebut. Dukungan ataupun kecaman publik melalui media sosial terhadap Roy Suryo, CS dan kawan-kawan maupun Pak Jokowi, ya, turut juga menjadi bagian penting dalam kasus tersebut yang mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Kita bisa melihat kesimpulan dalam kasus ini. Kasus penetapan tersangka terhadap Rismon Hasiholan dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, ya, adalah contoh bagaimana isu teknis seperti dokumen, forensik digital dapat berujung kepada ranah hukum, ya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses ini menegaskan bahwa setiap individu termasuk ahli ataupun figur publik berada dalam kontrol hukum. Namun juga bahwa setiap proses penyidikan harus dilakukan dengan transparan dan profesional agar keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik terjaga. Pada akhirnya publik perlu menunggu bagaimana proses selanjutnya berkembang, pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan tersangka. Di tahapan tersangka ini apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak? Kita tidak bisa memastikan itu karena itu adalah domain daripada proses hukum yang sedang berjalan ini. Ya, begitulah tadi pandangan Bung Pitra, ya. Pengacara mawar yang bawain borgol. Ya, memang ya, nanti kita lihatlah kisah kelanjutannya ya, minggu-minggu inilah insya Allah ya. Karena kabar-kabar ya, surat keterangan untuk yang ditersangkakan itu udah disebarlah undangannya ya, untuk mengklarifikasi atau memberikan keterangan lebih lanjut ya. Nanti dari situ bakal dikembangkan lagi apakah statusnya akan ditahan atau tidak. Dan lalu tadi kalau misalkan dari pihak tertuduh itu ada perlawanan, ya dia peradilan. Kalau nggak ada ya lancar aja sampai pengadilan. Dan tadi dibilang ya, salah satu relawan Prabowo yang sempat berbicara ngobrol dengan Pak Jokowi selama 2 jam itu menyampaikan bahwasannya ada kemungkinan besar bahwasannya tuh Pak Jokowi akan meminta kepada hakim itu untuk para tersangka ini, terdakwa ini nantinya di pengadilan itu untuk dihukum seringan-ringannya. Karena nggak tega juga Pak Jokowi. Iya, tapi tujuannya insya Allah tercapai ya, tujuannya Pak Jokowi. Seperti juga yang diinginkan para penduduk itu ya, bahwasannya Pak Jokowi benar-benar ingin akan memperlihatkan ya semua ijazahnya dari SD sampai kuliah. Tuh, coba. Dan itu juga yang diinginkan mereka ya. Pengen lihat katanya, selama ini kan di PT UN atau yang sidang-sidang lain ya yang di Perdata itu Pak Jokowi itu nggak pernah mau datang gitu. Ya mungkin di sinilah nanti ya, di pengadilan pencemaran nama baik Pak Jokowi yang dilaporkan langsung oleh beliau itu bakal dipertunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang benar-benar asli dari SD sampai S1. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.